ثم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وجعل أمة سيدنا محمد خير أمة أخرجت للناس ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور المكرمون والمحترمون. Para habaib, para sadat, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para muallimin, wabil khusus al-ustaz muallim Wahyu yang ada di Higa Ulun. Beliau termasuk senior kita. Artinya di sini Al-Fakir kada pantas meisi. Masih banyak muallim di sini. Nang senior. Hanya saja mengabulkan hajat sahibul bait. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man katama ilman aljamahullahu bilijamin min nar yaumil qiyamah. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menyembunyikan ilmu, ujar Nabi, satu ilmu aja disembunyikan, sedangkan dia mampu menyampaikan. Aljamahullah bilijamin min nar yaumil qiyamah. Dia akan dilijam oleh Allah Ta'ala, akan dirantai oleh Allah Ta'ala, dibelenggu oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat dengan rantai terbuat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebab kita wani di sini bersuara. Kalau sudah kita diminta ya kalau bismillah ya. Artinya sebujurnya kita kada pantas maisinan di sini. Mungkin seandainya dosa Al-Fakir ditampakkan, bukan pian yang di sini bukan saking banyaknya dosa kita ya kalau saking aja ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulun muliakan, ulun hormati, ulun cintai para rombongan maulid At-Tibai yang datang dari sini juga. Pasar Senin sini leh. Berarti datangkah kada? Berduduk di sini leh. Artinya alhamdulillah kita kan disuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, umpati aku ujar Nabi, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak apa cara mengumpati? Makanya ini bubuhan hadrah keliling membacakan sirah nabawiyah, perjalanan kisah hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian bercerita tentang Nabi ini kan habis cinta menceritakan tentang kemuliaan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kada cukup. Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan. Nabi kita bukan lautan yang dibelah, bulan dibelah sini, itu belah dua. Para peneliti sekarang mengatakan memang ada 1400 abad yang lalu pernah bulan itu terbelah. Itu waktu Nabi SAW ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berpandir lawan hayawanat, lawan hewan-hewan binatang. Berpandir pakai bahasa apa? Bahasa binatang. Bahasa binatang. Nabi kita berpandir lawan binatang. Binatang bisa berpandir lawan sidin pakai bahasa Arab. Luar biasa. Harimau berpandir lawan Nabi. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Biawak berpandir lawan Nabi. Ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah.
Kurang apa kemuliaan Nabi kita? Kalau berbicara tentang kecintaan kita lawan Nabi, dibanding seorang perempuan di zaman Nabi, pernah dia keluar rumah ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadir di majelis Nabi, mendengarkan pesan dan wasiat-wasiat Nabi. Kemudian dia keluar dari rumah, di tengah perjalanan bertemu seorang laki-laki. Laki yang tadi berucap, hendak kemana pian? Hendak bertemu Nabi, mendengarkan pesan-pesan Nabi. Kenapa ujar laki yang tadi? Ulun cinta lawan Rasulullah karena Allah. Ujar laki yang tadi, aku buktikan cinta ikam. Hakun gak ikam malapas karudung, malapas jilbab. Bila ikam kada hakun, maka Rasulullah akan kuhina. Bila ikam malapas karudung, ikam kada kuhina, Rasulullah kada kuhina. Binian tadi mikir, kalau aku malapas karudung, aku berdosa Allah Ta'ala, dan aku durhaka lawan laki, membuka aurat di hadapan laki-laki lain. Singkat cerita, bebinian tadi mikir, kalau ulun kada memacul, Rasulullah dihina. Spontan dia langsung dipacul itu jilbabnya. Kata bapak aku berdosa Allah Ta'ala, kata bapak aku masuk neraka, asalkan Nabi jangan dihina. Luar biasa. Cukup ujar laki yang tadi, cukup pasang jilbab pian. Makanya jilbab ini ibu-ibu dengari, bebinian tuh bila inya tuh wani membuka kepalanya, membuka rambutnya, satu helai itu bisa memasukkan laki-laki beberapa orang ke neraka. Yang pertama suaminya, lakinya masuk neraka kan? Yang kedua abahnya, yang ketiga kakak laki-lakinya, nang keempat anaknya kada menegur. Jadi jangan dianggap remeh. Bebinian keluar kada pakai karudung. Jadi bebinian tadi itu setelah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan pesan-pesan Nabi, bulik ke rumah, merasa berdosa. Ya Allah, ulun berdosa lawan laki, sudah mengungkai aurat di hadapan laki-laki lain. Lalu minta ampun lawan laki tadi, tasarapian nah, ini cambuk. Ulun tasarapian nak pian cambuk, pian hukum atau apa. Ulun berdosa. Ujar laki sidin, kalau kayak ini ceritanya tentang cinta lawan Nabi, ulun kena kau memutuskan. Ayo kita datang lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang lawan Nabi. Ujar Nabi apa? Diceritakan oleh laki-laki tadi ceritanya. Ujar Nabi, wahai laki-laki, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Dikumpulkan, sudah wahai Rasulullah, terkumpul dah banyak kayu bakar. Ujar sidin, bakar kayu itu pakai api. Publik lawan Nabi, sudah ya Rasulullah, nyarak sudah apinya. Ujar Nabi, suruh bini ikam tadi batajun. Bila inya kada wani batajun, berarti cinta inya dusta lawan aku. Bila inya wani tajun, berarti inya cinta lawan aku. Publik ke rumah, disuruh bini tadi tajun ke api yang nyarak tadi. Spontan bebini yang tadi langsung tajunnya ke api tadi. Ini diceritakan di dalam kitab Uqudul Lujain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masuk bebini yang tadi ke dalam api itu. Sadih lagi yang tadi kehilangan bininya. Kalau bini langkar-langkarnya misalnya ditinggalkan. Kepada lawan Nabi, ya Rasulullah, bini ulun bujuran tajun. Kayak apa kisahnya? Ujar Nabi, berarti bini ikam bujur-bujur cinta lawan aku. Maka ujar Nabi, lihati, balik ke rumah, lihati di dalam api itu. Kayak apa orangnya? Mbah dilihati orangnya utuh, kada ada dimakan api sedikit pun. Hanya saja bapaluhan keluar kepanasan di dalam. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada rugi pian. Makanya tiba-tiba ada orang yang matinya bau harum, bakaramat, padahal waktu di dunia berselawar lipes gawian, berabit-rabit gawian kada sanut. Misalnya gawian kada pati kelihatan beribadah, tapi banyak solawatnya. Solawat ini mampu menaikkan makom di atas makam orang yang berilmu. Apabila yang berilmu tadi kada banyak bersolawat pulang. Jadi kada ada nang makam yang lebih tinggi daripada dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kecuali memperbanyak salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utama, paling dekat orang nanti di hari kiamat denganku, ujar Nabi, berarti dekat dengan Nabi di surga yang paling tinggi. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan. Paling banyak, ujar Nabi, bersalawat lawan aku. Paling banyak bersalawat lawan aku. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu manusia juga, manusia. Tetapi la kal bashar, tetapi bukan manusia biasa. Sidin bukan manusia biasa. Kurang lebih aja kita sedikit aja bedanya. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Sedikit aja. Nabi sedikit guringnya, kita sedikit-dikit guring. Kita beludah, Nabi beludah juga, tapi ludahnya beda. Ludah Nabi jadi wisik, jadi obat. Sahabat Nabi SAW pernah datang kepada Nabi setelah perang Uhud. Matanya keluar, sebelah matanya keluar, berdarahan. Wahai Rasulullah, ulun masih diisi bini, hanya kawin, bini ulun bungas. Ulun masih cinta lawan bini ulun, dan dia pun cinta lawan ulun. Ulun takutan bila bulik mata ulun nang pacol kayak ini, jangan ada cinta lagi dengan ulun. Nabi beludah, dipusut Nabi pakai ludah tadi, ampeh seketika. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ludah Nabi, kalau ludah kita lain lagi. Kami sidin jadi obat. Sahabat siapa yang minum kamih Nabi? Abu Sahabat Abu Bakar pernah, Ummu Aiman pernah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang pernah meminum darah Nabi, meminum kencing Nabi. Salah satunya Ummu Aiman ketika dia bepergian dengan Nabi di tengah perjalanan bermalam di suatu tempat. Suatu malam inya kada kawa guring karena hendak minum haus. Nabi tadi barusan bakamih di situ, tapi kada ada tempat bakamih. Sidin bakamih di tempat wadah, di andak sidin di bawah ranjang. Ternyata sahabat Nabi tadi bangun tengah malam kehausan, diminumnya kancing Nabi tadi, diminumnya sampai habis. Bersesubuhan Nabi, mana kami ikut tadi sidin? Kan ada kami kok. Ujar sahabat tadi, ulun minum ya Rasulullah. Nah, pemakai kami minum jar Nabi. Ujar Nabi apa? Selamanya ikam kada pacangan sakit parut bujur. Setelah itu sahabat tersebut nang meminum kencing Nabi kada sakit parut lagi selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami Nabi, mun kami kita apa? Berasa pahit, kalat segala macam ya Allah. Suah kami minum. Jadi Nabi SAW itu manusia yang luar biasa. Sidin menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau kita akan mencontoh Rasulullah SAW, pasti kada ada celaan dalam diri kita. Para aulia, para anbiya, para rasul, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para wali, para nabi, para rasul mengambil seciduk daripada air lautan yang ganal tuh dari Nabi. Au rashfan minad diyami, atau satu tetes saja daripada hujan yang sangat lebat. Semua para wali ada yang punya sifat penyabar, Nabi paling sabar. Ada orang yang diangkat jadi wali karena sifat pemurah, Nabi kita lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Ada orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali karena menahan penyakit. Nabi banyak juga penyakit Sidin. Sampai Sidin pernah makan racun. Ujar Sidin sampai mati racun tuh masih dirasakan Sidin. Rasa sakitnya. Semua kemuliaan itu ada pada diri Rasul. Bungasnya Sidin paling bungas. Tampannya paling tampan. Makanya dalam syair dikatakan wa ajmalu min kalam taraqattu ainin. Kada pernah aku melihat, kada pernah dilihat oleh mata
manusia makhluk yang paling indah daripada engkau ya Rasulullah. Wa akmalu minka lam talidin nisa. Tidak ada perempuan manapun yang pernah melahirkan manusia yang paling sempurna daripada engkau wahai Rasulullah. Nabi kita paling sempurna. Makanya paling berhak kita ini merayakan seperti ini. Mudah-mudahan nanti menjadi bukti perkumpulan kita di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Beruntung bagi orang-orang yang asing. Orang-orang asing ya Nabi. Wa manil ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Orang yang jarang ditemui itu wahai Rasulullah. Ya akhir zaman dia Nabi Allah. Alladzina yuslihu nama ama afsadahun nas min sunnati. Orang-orang yang asing, yang jarang itu, yang beruntung itu jar Nabi nanti di hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat, orang yang memperbaiki sunnahku ketika manusia banyak merusaknya. Walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika banyak manusia yang mematikan sunnahku. Wah, ini kan banyak ada adat barat yang kita tiru. Bukan lagi adat Nabi, sunnah Nabi. Yang dimaksud sunnah bukan sunnah hukum. Kalau sunnah menurut hukum fikih, itu bila digawi dapat pahala, ditinggalkan kada apa-apa. Sunnah di sini maksudnya perjalanan Nabi, perintah Nabi digawi, yang dilarang Nabi dihindari. Kenapa? Wah ini karudung aja kan jilbab bebinian macam-macam. Ya kalau macam-macam ngarannya ada yang 7 kali puntalan. Apa ngarannya sampai kada kau behinak jilbab sakaratul maut ngarannya ya Allah. Sampai kada kau behinak bebinian biar pian tak tutup di sini samuhaan. Tak tutup kepala tapi pakaian kantat. Itu belum termasuk menutup aurat. Kenapa? Karena aurat itu adalah bentuk tubuh. Termasuk juga. Sia-sia menutup kepala tapi pakaian kantat. Bentuk apa? Kelihatan masih. Itu belum dianggap berjilbab. Jilbab yang syar'i itu ialah menutup bentuk tubuh. Menutup akan warna kulit tubuh. Makanya wah ini banyak sudah sunnah-sunnah yang mulai dirusak. Ajaran-ajaran Nabi yang mulai diselewengkan oleh orang-orang yang kada bertanggung jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Nabi lawan kita itu luar biasa. Nabi sudah banyak orang menceritakan tentang cintanya Nabi lawan kita. Makanya kan kita sampaikan berkali-kali, syafaati li ahlil kabair ya Nabi. Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa ganal. Ya bubuhan kita nih. Makanya ketika surah Ad-Duha ayat tersebut turun, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ujar Allah Ta'ala, wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan kepadamu apapun sampai engkau ridha, sampai kau senang, sampai kau puas. Ini Muhammad. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan, Nabi menjawab tadi itu, menjawab ayat Allah Ta'ala yang turun kepada Sidin, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai kamu puas, sampai kamu senang, sampai kamu ridho. Nabi menjawab apa? Idzan ma arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah ulun kada ridho kalau satu pun umat ulun masih masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Nabi kita. Nabi kita sayang banget lawan kita. Jadi kada ada alasan bagi kita kalau kita kuler bersolawat lawan Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali saja, Allah Ta'ala balas 10 kali. Kurang apa lagi 10 kali. Bila kita masih kuler saja, amalan apa lagi yang kita harapkan? Aqrabul wasail ilallah subhanahu wa ta'ala bikasratis salati ala nabi. Wasail atau wasilah perantara untuk sampai kepada Allah yang paling cepat untuk sampai kepada Allah adalah
Solawat, memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulik dari sini pun karma pian kawas 100. Nang jauh kawas 1000 kami ke Tanjung nih. Jauhnya berapa kilo? Kawas 1000 membaca. Namun koler juga antum amalkan. Apapun yang dilihat itu Rasulullah. Apapun yang diraba, dirasa, apapun yang dihembuskan angin, apapun itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila hendak minum baca solawat, hendak makan baca solawat, ini berkat Rasulullah. Hendak apapun berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.